Kiai Nur Sodik. Itu adiknya Mbak Kiai Ageng Muhammad Sari. Iya. Setelah Mbak Kiai Nur Sodik itu menurunkan Kiai Suratman. Ini Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah kisah yang kemarin, yakni Karanggebang sebagai desa perdikan atau menggali Karanggebang sebagai desa perdikan. Kali ini kita mengupas dari sebuah narasi yang kami temukan di buku sejarah desa-desa Ponorogo. Memang agak sedikit berbeda dengan cerita-cerita yang beredar di internet. Ini menurut silsilah itu dari turun Tegal Sari. Ya. Ini dari atas ya, itu Kiai Nur Sodik. Itu adiknya Mbak Kiai Ageng Muhammad Sari. Iya. Setelah Mbak Kiai Nur Sodik itu menurunkan Kiai Suratman. Kiai Suratman, nggih. Terus lalu menurunkan Kiai Muhammad Hasan. Muhammad Hasan yang ini, Pak, nggih. Oke. Yang ini adalah babat cikal bakal Islam di Karanggebang. Ya. Dalam sebuah artikel yang berjudul Peran Kiai Muhammad Hasan dalam proses penyebaran agama Islam di Desa Karanggebang yang ditulis Fuad Fitriawan dari Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo dan Kais Fitri Adhuri Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada pendahuluannya menyebutkan bahwa Desa Karanggebang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jetis, salah satu daerah yang secara historis memiliki keistimewaan dalam pertumbuhan sosial, ekonomi, dan budaya. Masing-masing pertumbuhan sosial, ekonomi, dan budaya tersebut mempunyai ciri khas dan bentuk yang melatar belakangi setiap lingkungan masyarakatnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam seni di setiap daerah tetap mempunyai pengaruh dan hubungan yang kuat antara satu dan yang lainnya. Masyarakat Desa Karanggebang merupakan masyarakat yang memiliki rasa keagamaan yang tinggi. Hal ini terlihat banyaknya tradisi-tradisi lokal yang bersifat agamis atau ya agamis. Selain itu, banyaknya peninggalan-peninggalan yang bernuansa Islam. Asumsi penulis terhadap hal tersebut menunjukkan ada proses penyebaran Islam yang sifatnya terstruktur maupun lewat kultur masyarakat yang berjalan dengan baik sehingga dapat membentuk masyarakat yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap agama Islam. Agama Islam di Karanggebang semenjak masa Kiai Hasan Besari dari pesantren Tegal Sari yang ada pada masa itu, banyak orang Karanggebang yang menjadi santri Kiai Hasan Besari sekitar tahun 1830 dan tahun 1848
di Desa Karanggebang didirikan masjid yang pertama kali oleh Kiai Muhammad Hasan. Dalam perkembangan Desa Karanggebang menjadi desa perdikan yang suatu desa bebas pajak, akan tetapi setelah turun-temurun kekuasaannya berada pada suatu keturunan raja dari Kesultanan Surakarta. Demikian tulisnya. Memang diakui atau tidak diakui, perkembangan Islam di Desa Karanggebang tidak lepas dari perjuangan para tokoh seperti keturunan Kiai Nur Sodik, yaitu Kiai Muhammad Hasan, dan keturunan Kiai Besari, yaitu Kiai Hasan Rifangi. Kiai Muhammad Hasan merupakan putra Kiai Suratman, sepupu Kiai Hasan Besari. Nama kecilnya adalah Hasan. Istrinya bernama Nyai Muhammad Hasan. Beliau banyak bergaul dengan masyarakat dan mengajarkan Al-Quran dengan cara surugan. Pada masa mudanya, beliau pernah belajar pada kakeknya sendiri, yaitu seorang ulama yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Selain menyebarkan agama Islam di Karanggebang dan mengajarkan nilai-nilai moral melalui kisah perjalanan hidupnya, Kiai Muhammad Hasan adalah keturunan ketiga dari Kiai Nur Sodik yang tinggal di wilayah Desa Tegalsari di Karanggebang ini. Beliau meninggal dan dimakamkan di Karanggebang. Di lokasinya tepatnya berada di Dukuh Karangasri, Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Sedulurku, perkembangan Islam di Karanggebang memang sudah ada sejak abad yang ke-18. Diperkirakan dengan adanya sebuah bukti sejarah berupa makam dengan nisan yang terbuat dari kayu. Ini yang kemarin saya kupas. Di sini juga dituliskan tentang Rorno Dipuro Mantri Haris. Dan ini saya mohon maaf kepada sedulur sekalian, yang kemarin saya kira aksara angka 1451 dalam huruf Latin. Setelah saya teliti lebih lanjut, ternyata itu adalah pasangan to yang dicokro sehingga berbunyi mantri. Demikian, jadi ralat ini atau pembenaran ini merupakan dari kebenaran dari video saya yang kemarin. Jadi saya mohon maaf kepada sedulur sekalian. Ada mau begini tadi. Di sini ada aksara no. Tadi begini. Mana mono kan gini. Kalau ini dipasang dengan aksara to, ini pasangan to, yang kemudian disitu dicokro begini tadi, dan ini bilang, berarti bertulis dibaca mantri karena to ini adalah TR. Yang ini kemarin saya kira angka 1451 secara Latin. Demikian. Sedulurku sekalian, kita kembali ke permasalahan. Lantas, mengapa Desa Karanggebang menjadi sebuah desa perdikan? Monggo kita lanjut. Dari Karanggebang
dan ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya teriring ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya rahayu waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.